Yang tugas kemarin ada kesulitan enggak? Ada kesulitan tugas yang kemarin kalian? Cari iku itu Pak. Yo kabeh Venda ora mung kutok. Itu tuh kita cari atau ada penjelasannya sih Pak? Saya kok lupa maksudnya Pak, ada keterangannya apa kumpulin itu aja? Ditunjukkan wae Venda. Jadi yang di IKU itu, yang di IKU outputnya apa aja, indikatornya apa saja, nanti saya jelaskan begitu. Jadi karena saya itu dosen yang berwawasan ke depan gitu kan, jadi ketika 10 langkah ke depan gitu ya, jadi ketika saya menjelaskan apa materi yang ada di Monef, kalian bisa membayangkan gitu loh. Kalau saya menjelaskan, tapi kalau kalian belum pernah lihat barangnya, kalian mungkin mengawang-awang ya, meraba-raba gitu, susah. Tapi kalau kalian sudah punya barangnya, terus saya jelaskan, ini loh yang dimaksud laporan sakit itu yang ada di halaman sekian, begitu. Jadi kalian lebih kebayang terhadap materi yang saya sampaikan, loh, Fen. Ngerti nggak, Fen? Maksudnya. Jadi kalian cukup men-screenshot ini aja, indikatornya apa, sapianya berapa, nanti saya jelaskan. Jadi nyambung antara apa yang saya jelaskan dengan apa yang sudah kalian kumpulkan, begitu, Fen, ya. Terus nanti kita juga ini bicara masalah OMSPAN. Nah, OMSPAN itu kalian, saya jelaskan konsepnya gitu ya, secara garis besar. Tapi kalau kalian belum pernah mengakses, agak susah membayangkannya. Nah, kemarin kalian sudah akses ya di KPPN, OMSPAN itu seperti apa. Nah, nanti baru saya jelaskan begitu. Jadi nyambung. Harusnya sih ini dulu ya, praktek dulu, materinya Monef dulu gitu kan. Monef dulu kita ajarkan teorinya, baru kalian PKL. Tapi ini kebalik. Kalian PKL dulu, baru teori ya. Tapi ya apa-apa lah ya, nggak apa-apa. Oke ya. Izin bertanya Pak. Izin bertanya Pak. Kebetulan saya kemarin PKL kan bukan di DJBB, bukan di DJA. Jadi saya minta datanya tuh data punya satkernya. Jadi IKU-nya punya satker, terus realisasi pakunya juga punya satker, terus juga akses OMSPA-nya punya satker Pak. Usernya satker. Ya kan Pak. Satu rumah apa? KPPBC Pak. Oh, pajak. Biaya cukai Pak. Oh, biaya cukai ya apa-apa. Yeah. Yang penting pesan yang saya sampaikan itu kalian sudah pernah merasakan bagaimana akses OMSPAN loh. Ya. Oh ya. Ketika saya menjelaskan OMSPAN, kalian bisa membayangkan wujud barang OMSPAN itu seperti apa. Wujud barang smart itu seperti apa. Di sini kalian yang PKL-nya, yang Monef-nya terkait dengan topik KTTA-nya terkait dengan Monef mungkin lebih lebih terbantu ya. Dev, kemarin kamu udah akses smart belum, Dev? EKP. Belum. Halo, Dev. Wis iso dong. Hah? Durung iso. Halo, Dev. Kok putus-putus suaramu? Suara saya. Smartnya soalnya ibunya yang saya belum akses smart, soalnya ibunya yang pegang itu kena COVID belum masuk. Ya ampun. Oke ya. Nah terus pi nanti kalau akses, kamu kesana lagi ke Kediri bulan? Enggak, nanti tanggal 1 waktu ibunya masuk dikirimin via WhatsApp ke saya. Oh ya wes. Data yang saya butuh. Tapi jane ngene, Dev. Itu sebenarnya ini, Dev. Ada apa ya jenenge? Ada pembelajaran mandiri. Ini maksudnya biar merasakan kamu itu mengakses smart loh. Jadi kalau di screenshot kayaknya ya apa sih hasil akhirnya sama aja, tapi kalau kamu akses sendiri ya didampingi sama Bu Sepo kemarin itu ya
bisa lebih ini lagi, bisa lebih merasakan akses smart. Tapi ya apa-apa wis. Oke ya, ini materi-materi perkuliahan kita 1 sampai 14. Yang pertama terkait dengan konsep pengukuran kinerja, yang ketiga itu pertemuan terkait dengan pengukuran kinerja ini kita bagi 2 pertemuan ya, karena waktunya ini materinya perlu penjelasan lebih dalam. Terus ini yang sakit ya, yang sakit ini yang jadi tugas kalian ini kemarin tadi yang ditanyakan Venda ya, yang lakin tadi. Yang Imonevin yang punya Bapenas, terus review anggaran ini yang biasanya nanti muncul di soal ujian. Spending review, terus kita nomor pertemuan ke-6 praktek pengukuran kinerja. Kenapa praktek? Karena nanti yang di pertemuan ke-6 itu otomatis akan muncul di kuis ya. Biasanya walaupun udah saya kasih latihan praktek, tapi nanti ke kuis itu ini apa jenenge ya? Di kuis itu nilainya masih ini juga memprihatinkan gitu ya, masih memprihatinkan. Kuisnya nanti ini aja lah ya, pilihan ganda ya, pilihan ganda melalui LMS. Kalian kuis lewat LMS sudah pernah belum toh? Adan? Kuisnya pengumpulannya lewat LMS Pak. Kalau kemarin kuisnya ya masih tertulis di scan gitu, nanti PDF-nya dikirim lewat LMS. Oh enggak, kuis yang lewat LMS. Belum Mbak, yang pilihan klik-klik gitu ya Pak. Oh, sing klik-klik itu durung tahu ya? Belum Mbak. Belum pernah. Ya wis. Nanti kita kuisnya lewat LMS ya, tinggal diklik-klik ABCD gitu kan. Satu soal misalnya 50 detik atau 60 detik gitu kan. Soalnya di random. Jadi kalian nggak bisa nyontek karena soalnya untuk tiap mahasiswa beda-beda ya. Soalnya diacak. Jawabannya juga diacak. Jadi kalau kalian tanya ke teman sebelah, nanti kalian akan ini soalnya beda. Terus yang kedua waktunya akan habis ya. Habis untuk bertanya, habis untuk buka-buka catatan. Terus pertemuan ke-8 sampai 12 ini nanti kita monef anggaran ya. Smart itu yang tadi saya tanyakan ke ini Devi. Kalian yang di DJA enggak ada yang di DJA di sini? Halo, ada yang atau di PKL-nya di daerah ya? Saya di DJ apa PKL-nya? Oke, di DJ apa? Non direktorat apa Rahmat? Di penyusunan APBN. Oh, penyusunan APBN. Berarti ada Pak Handoyo ya? Iya, ketemu Pak Handoyo. Yes. Nah, itu kalau yang di situ bisa bisa akses smart. Kita belajar 8 sampai 12 ya. Pertemuan 8 sampai 12. Ini pun juga kalian masih salah-salah juga ya, walaupun banyak latihan tetap ya masih inilah. Terus pertemuan ke-13 reward punishment, 14-nya quiz ya. Jadi kalau berdasarkan pengalaman cutting kalian, nilai A itu kayaknya effortnya ini banget ya Kak, ini ya. Ya bisa, tapi kalau cutting kalian ini agak ini juga ya. Hanya nggak seperti matkul yang lain gitu ya. Bukan susah, bukan. Biasanya tergantung penelitian kalian. Nah ini, maaf Pak, izin mengonfirmasi lagi yang tugas Bapak kemarin yang tentang IKPA sama Lakin itu, kita apakah disuruh menarasikan juga atau cuma outputnya saja Pak, kayak file Excel-nya sama screenshot-nya aja sama Lakinnya gitu? Tujuan utama supaya kalian itu mengenal Lakin, mengenal OMSPAN, outputnya seperti apa, bagaimana cara mengaksesnya ya. Kalian deskripsikan aja, nggak usah panjang lebar karena sebetulnya kalau cuman screenshot aja ini ya, ini kurang nendang. Kalian deskripsikan, narasikan, tapi nggak usah panjang, satu paragraf atau apalah gitu aja ya. Berarti narasi kira-kira satu paragraf gitu ya Pak? Itu untuk smart, terus yang lain satu paragraf, nggak usah panjang-panjang gitu aja. Dan tugas kalian itu udah saya share ke dosen-dosen, artinya dosen-dosen itu juga tahu tugas untuk kelas 61 sampai 621 ya. 621. Kalian dulu waktu semester 3 itu, semester 3 dan 4 berapa kelas sih? 16 Pak.
Oh, 16 kelas. 16 kelas. Saya itu semester 3 ngajar 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 8 kelas. 89. Berarti separuh. Jadi separuh mahasiswa belum pernah ketemu saya ya. Okelah, rapopo. Terima kasih, Pak. Oke. Oke, kita lanjut. Nah, ini konsep Monef. Konsep Monef. Kameranya saya off ya, izin off. Satu sampai 23. Kita selesai sampai jam 9.10. Saya tadi nyari ini mencari stylus ya, buat nyoret-nyoret, tapi nggak ketemu. Lupa naruhnya di mana gitu. Jadi terpaksa nggak pakai stylus nih. Oke, monitoring itu apa? Monitoring itu penilaian yang terus-menerus terhadap fungsi-fungsi kegiatan atau proyek ya istilahnya, dalam konteks jadwal pelaksanaan terhadap penggunaan input-input oleh kelompok sasaran dalam konteks harapan-harapan rancangan. Tapi ini bahasanya agak susah dipahami ya, ini karena konsep monitoring dari Gesli sama Kumar. Kalau dari Dadang Solihin, monitoring itu mengamati suatu kegiatan, mengamati sama mengidentifikasi. Terus kalau evaluasi, sebelahnya ini mana sebelahnya? Belum. Kalau evaluasi itu ada proses pengukurannya ya. Kalau monitoring itu lebih ke pengamatan intinya. Kalau evaluasi yang bawah ya. Kalau evaluasi ini ada proses pengukuran, ada penilaian, ada umpan balik. Jadi kalau monitoring itu mengamati, kalau evaluasi itu ada aspek penilaiannya, ada aspek ini pengukuran ya. Jadi capaiannya diukur terus diberikan umpan balik. Itu bedanya monitoring sama evaluasi. Terus perbedaan yang lainnya ini bisa kalian baca nih. Dari sisi durasinya, kalau monitoring itu terus menerus. Kalau evaluasi biasanya setelah kegiatan berakhir. Jadi kalau kita punya kampus STAN punya program PKL ya, PKL ke KPP